Oke, sahabat Paul Tukan, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan saya di channel YouTube saya kali ini. Dan pada kesempatan pagi ini saya berada di lokasi Wulang Gitang ya, di pantai selatan. Dan di latar belakang saya ini itu ada ekor ikan. Bisa sahabat semua lihat ekor ikan besar-besar semua ini. Dan ekor ikan ini katanya setiap harinya itu didapat ataupun ya semacam satu hobi, yang mana sang pemancing ini itu adalah seorang guru PJOK katanya. Saya juga penasaran dengan beliau ini guru-guru muda, guru kreatif sekali, memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal produktif yang bisa membantu dalam kehidupan keluarganya. Oke, kita coba ganggu dia sekejap ya. Kita mengusik ketenangan di pagi sebelum dia berangkat ke sekolah. Oke. Ya, kita coba ganggu dia. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bento, ya. Pak Paul. Mohon maaf ganggu waktu sebentar ya, Pak. Oke, siap. Ini kayaknya siap-siap mau ke sekolah ini. Oke, Pak. Jadi beberapa hari kemarin kami sempat melihat postingan Bapak. Itu soal ikan-ikan ini. Jadi agak penasaran. Sebelum kita lebih dalam ya, lebih dalam diskusi terkait hal-hal lain, tapi ini luar biasa ini, seorang guru dengan beragam cara, mungkin salah satunya adalah mancing ini. Saya penasaran dengan ikan-ikan ini, Pak. Kira-kira mungkin Pak bisa ceritakan sedikit. Oke, baik. Jadi untuk mancing itu merupakan hobi ya. Hobi saya sejak dari kecil, terbawa dari kecil sampai saat sekarang, hingga sekarang ya, sampai banyak hal yang kita dapat ketika melakukan mancing. Kita ada di tempat spot ya saat mancing. Jadi ada banyak karakter yang kita temukan saat mancing, yaitu yang pertama itu sabar. Iya. Sabar. Kita tunggu sampai ikan itu menyambar umpan kita. Sabar, habis tabah lagi. Tabah. Iya. Sabar, tabah ya. Jadi ada ketika kita menunggu, ada banyak hal yang kita sedang pikirkan. Oke. Nah, di situ dia punya kelebihannya di situ. Iya, iya. Jadi banyak hal yang kita pikirkan saat ada mancing ya, saat kita mancing. Jadi ini hobi, Pak ya? Hobi. Ya, hobi. Oke. Itu sampai dapat ikan-ikan besar kayak yang dipajang di sini, ini saya juga penasaran ini. Itu kira-kira Pak bagaimana itu? Oke, baik. Di sini saya kebetulan hobi, jadi saya harus datangkan ini. Ini alat mancing yang terbaru ya, profesional punya. Jadi selama ini banyak pemancing itu mancing dengan menggunakan teknik manual. Jadi kebetulan sekarang itu ada produk-produk seperti joran yang terbaru itu joran, reel. Nah, ini digunakan untuk mancing ikan-ikan monster ya. Iya. Jadi dan yang berikut lagi itu ada jenis-jenis. Nah, ini jenis umpannya. Ini umpan untuk mancing ikan monster. Iya. Itu jenis umpannya seperti ini. Dan uniknya di sini, umpan ini merupakan hasil karya sendiri. Wow, luar biasa. Hasil karya sendiri, Pak. Ya. Itu kalau dianggarkan seperti apa tuh, Pak? Jadi kalau dianggarkan
Umpan karya sendiri dijual atau dipakai Jadi sendiri? selama ini saya belum pernah menjualnya. Wow. Banyak ada kami di daerah pantai selatan Laut Tobi ini punya kelompok mancing. Ya. Itu ada namanya Flores Fishing. Ada di channel YouTube-nya juga ada. Jadi teman-teman saya itu kebanyakan datang dan ketika mereka kekurangan umpan, mereka datang ke rumah Watu Buku untuk temui saya dan minta bisa pinjamin umpan, maka saya kasih. Buat sendiri Pak? Buatan Ya? sendiri. Itu kalau taksasi harga pasaran Oke, yang baik. dibeli itu? Jadi pernah saya pertama-tama ya ketika saya datang ke Anjoran, setelah itu saya coba membeli umpan. Ini namanya stick bite. Jadi saya pesan dari Bali, itu satu buah stick bite seperti ini, ukurannya seperti ini, itu kenanya sekitar 120.000 120.000 satu buah. Jadi waktu itu saya pesan 3, itu sekitar 530 tambah dengan ongkos kirim di Shopee ya. Ya, ya. Jadi sekitar 500. Ketika saya gunakan 1 hari saja, ketika turun spot sampai di tempat spot maka putus. Iya. 500.000, 520.000 itu putus disambar ikan. Maka dari situ saya pulang, saya ambil keputusan bahwa stick bite ini rupanya saya bisa merancang atau membentuknya, bisa membuatnya menjadi hasil ya, hasil karya umpan untuk kita mancing. Maka seperti ini sudah banyak, sekitar hasil karya saya sendiri itu sekitar produk ya sekitar puluhan, saya sudah sekitar 40-an buah. Iya. Ya selama ini. Jadi banyak yang sudah putus. Ada niat untuk jual? Oke siap, saya untuk niat itu saya sudah jadi di sini banyak alat yang dibutuhkan. Iya. Ya, bahan-bahannya untuk membentuk ini banyak sekali. Itu boleh tahu apa itu? Jadi dari Sampai dasarnya bisa itu bikin sendiri. ini dari kayu. Kayu. Ya, kayu bayam. Kayu bayam. Habis Kayu ringan itu. Kayu kan, ringan. Bang? Jadi dia ini dibentuk dengan menggunakan kayu ringan. Kayu ringan Lalu kita pasang baik. Jadi ini bahan dasarnya dari kayu. Di bagian luarnya ini sampai membentuk seperti warna ikannya ini adalah kertas hologram. Jadi bahan dasar kayu dimasukkan dengan timah bagian dalam ditimbang baru dimasukkan. Setelah itu kita kasih warna. Jadi luar biasa. ini harganya kalau dijual itu sekitar 120 atau 130.000. Iya. Ya. Itu harga pasaran. Pasar. Kayak yang kita biasa beli itu ya. Iya. Oke. Terus kalau yang lain tuh Pak? Ini juga sama. Jadi bahan dasarnya juga ada sama dari kayu. Dari kayu semua. Itu bikin sendiri Pak ya? Dibuatan sendiri semua. Dibuatan sendiri dari buatan sendiri itu. Ya. Modal awalnya Pak? Boleh tahu? Modal awalnya itu kalau jadi modal awalnya itu kita siapkan uang sekitar 500.000. 500 saja. Iya 500 saja. Yang sedangkan harga pasaran tadi? Pasaran tadi itu satu buah dengan 120 sampai 130.000. Kali 500 tadi itu kita pesan ini hologramnya, kertas, biji mata dengan kawat. Tambah warna ya. Pewarna. Ini dasarnya dari warnanya ini dari kutex. Sehingga dari modal 500 tadi Pak hasilkan ini beberapa ini. Iya. Atau ada? Jadi ada sekitar 60 buah ya. Dari uang 500. Dari uang 500. Wow luar biasa. Jadi 60 ikan serupa itu. iya. Serupa Umpanannya. ini. Jadi intinya di sini kita siapkan bahan dasarnya itu kayu tuh. Dari kayu bayam. Kayu bayam harus sudah di sekap. Setelah itu
diukur dan dipotong. Ukurannya dia sekitar 15 sampai 20 cm. Oke. Baik Pak Bento, luar biasa ya Pak Bento, sangat inspiratif sekali. Ini di samping guru PJOK keseharian, tapi bisa memperbagi dengan kita di kesempatan ini. Ternyata kalau kita kreatif, kalau kita punya hobi dalam hal ini memancing ini, kita tidak harus semua serta-merta ya membelinya ke toko. Dan bahkan kita bisa bikin sendiri, dan pada akhirnya dari modalnya cuma 500 saya juga penasaran. Oh iya, sehingga pantasnya ikannya besar-besar tadi ya. Oke, ini guru hebat, luar biasa. Ya, Pak mau ke sekolah ini ya? Ya, ini Ya, sudah oke. mau ke sekolah. Jadi saya juga dengar lagi Pak, ini Pak lulus P3K juga ini. Iya. Wah, hebat ini. Profesiat Pak ya? Ya, Oke, luar biasa. Mancing P3K ini satu hal yang kira-kira bagaimana? Coba Pak ceritakan dulu saya. Oke, baik. Saya ikut ujian seleksi P3K ini dengan usianya di atas 35. Kebetulan saya 36 tahun. Oke. Ketika dengar informasi bahwa ada seleksi P3K, jadi saya sendiri juga tidak punya kemauan ya untuk ikut tes P3K karena sudah istilahnya Maksudnya tidak punya kemauan Pak? Tidak punya kemauan ikut itu karena sudah lama mengabdi, sudah jenuh. Oke Pak. Iya, saya sudah jenuh sekali dengan keadaan seperti ini. Jadi ketika muncul informasi ada tes P3K, jadi masa bodoh, saya juga masa bodoh, tidak belajar, habis yang daftar untuk ikut ini juga bukan saya yang daftar, ada teman guru satu yang daftar. Ya, jadi ketika tinggal 1 minggu tidak salah ya, tinggal 1 minggu mau tes, ada saudara saya kirim kasih saya soal. Akhirnya saya belajar, baca lihat saja, lihat. Sudah cukup, ke atas tes. Saat tes jatuhnya itu ada 3 item tes. Itu ada wawancara, sosial kultural tambah dengan teknis. Iya. Ada tiga item itu harus lulus di atas passing grade. Iya. Saya ketika tes untuk teknis saya itu tidak mencapai, hampir mencapai passing grade-nya. Iya. Habis pulang saya cek kembali, ternyata dibantu dengan afirmasi. Afirmasinya 15%. Passing grade-nya itu untuk nilai teknisnya saya tidak hampir masuk. Jadi ditambah dengan afirmasi, kebetulan saya ujian juga ikut ujian ini dengan umur usia di atas 35 tahun, maka saya masuk passing grade. Oke. Luar biasa Pak ya. Jadi selamat sekali lagi karena Pak sudah mencapai apa yang Pak inginkan dalam hal ini, sekalipun tidak ada niat Pak. Oke. Tapi ternyata keberpihakan dalam hal ini, karirnya Pak sebagai seorang pendidik pada akhirnya membuahkan hasil pada kesempatan ini. Oke Pak, mungkin saya coba ini kaitkan dulu mancing dengan P3K. Mungkin ada sesuatunya kok di situ. Ada ya. Ada. Jadi mancing tadi seperti yang saya jelaskan tadi itu ada banyak hal yang kita terima ya. Iya. Itu kita dapat dari ketekunan, kesabaran, tabah. Jadi di situ seperti dengan yang kita hubungkan dengan P3K, maka ketika kita menunggu sambaran dari ikan, dengan sendirinya kita pasti ada berpikir
ke apa ya istilahnya, kita berpikir ke pemecahan masalah ya, ya, Pak? pemecahan suatu masalah. Iya. Jadi Ada analisis ya, menganalisis sehingga soal-soal yang Pak soal-soal yang hadapi muncul, yang kebetulan kita belum selesaikan di sekolah, maka belum yang saat kita belajar belum kita tuntaskan, maka saat kita mancing bisa refreshing sangat ya, bisa refreshing untuk memperbarui otak pikiran kita. Jenuh di tempat kerja, kita pergi pulang dengan semangat baru, bisa menyelesaikan soal yang kita bedah ya. Oke, mantap Pak Ukri, Pak Bento, mantap Pak Bento, ini luar biasa sekali dan sangat mudah-mudahan melalui pertemuan kita pada kesempatan ini bisa menjadi sebuah pertemuan yang bisa membantu atau memberi inspirasi buat teman-teman lain ya Pak. Oke. Ya, mancing dengan P3K menurut saya juga saya sependapat dengan apa yang Pak sampaikan tadi, bahwa ketika kalau kita berhadapan dengan satu hal, dalam hal ini persoalan, mungkin juga itu termasuk P3K tadi juga persoalan, latihan-latihan ataupun ikut lewat mau di media online ataupun tryout yang diselenggarakan, tapi bisa juga melalui hal-hal sederhana, bisa juga ke pantai atau ke gunung, dan Pak memilihnya ke pantai, dan mancing adalah hobinya Pak, sehingga terbukti dengan apa yang Pak capai hari ini itu sesuatu yang memang di luar nalar sehat kita sih, tapi Pak bisa menunjukkan itu dan luar biasa sekali. Oke, jadi saya penasaran kembali dengan 500.000 Pak bisa dapatkan mata kail begini banyak, 60 tadi. Lalu dengan modal 500 lalu Pak mengasihkan 60. Ini kalau dirata-ratakan, maka kalau hitungan saya itu satu itu tidak sampai 10.000 Pak ya? Iya. Iya ya. Ya sekitar 8 atau 8.000. Wow. 8.000 dengan 200.000. Jauh sekali. Tapi hasilnya maksimal. Seperti yang Pak sudah dapatkan itu, ikan-ikan dan juga hasil yang luar biasa yang Pak dapatkan di